Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mengenai tema dari dampak polusi udara. Ini kami sosialisasinya di Hari Kartini dan kami memanfaatkan itu untuk menanyakan atau menjelaskan mengenai dampaknya polusi udara. Sebelum kami tampilkan video tersebut, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nadifa Zara selaku moderator. Saya Novel Fadul Rahman sebagai penyaji. Saya Diltifa Rahman sebagai penyaji. Saya Ahmad Ustadz Alina Tanjapa sebagai penyaji. Saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja kita mulai video yang akan kita lihat. Oke, halo semuanya. Sekarang kami lagi ada di salah satu stand yang ada di SMA Negeri 17. Sekarang kami sedang bersama Ibu Rita. Nah, Ibu Rita sedang ada di sini. Itu membuka stand dalam rangka Hari Kartini kan, Bu? Nah, Ibu tahu gak sih kalau besok itu juga ada hari yang spesial, yaitu Hari Bumi. Hari Bumi itu adalah hari yang meminta kita untuk memperingati bagaimana kita harus melestarikan dan menjaga bumi kita. Salah satunya adalah menjaga bumi kita dari udara-udara yang kotor. Karena yang namanya manusia itu pasti perlu menghirup udara. Nah, kalau udara kita sudah terkotor dan terkontaminasi zat yang tidak perlu, nanti kita jadi susah bernapas. Boleh dijelasin nggak sih polusi udara itu maksudnya gimana? Nah, jadi Ibu, polusi udara yang dimaksudkan polusi udara itu merupakan udara yang sudah tercampur dengan zat-zat berbahaya seperti asap. Asap ini bisa dari rokok maupun dari kendaraan bermotor, Ibu. Atau juga bisa dari kebakaran hutan. Nah, selain bercampur dengan asap juga, bisa juga polusi udara ini dimaksudkan dengan udara yang sudah campur dengan zat-zat kimia yang berbahaya seperti dari limbah begitu, Ibu. Oke. Nah, dari penjelasan polusi udara tadi itu terdapat dampak-dampaknya juga, Ibu. Nah, dampak polusi udara itu ada dampak bagi kesehatan. Nah, untuk dampak bagi kesehatan itu terdapat batuk dan sesak nafas, iritasi mata dan tenggorokan, asap, asma dan penyakit paru-paru. Selanjutnya ada dampak bagi lingkungan, yaitu pemanasan global, hujan asam, dan kabut asap. Dan yang ketiga ini ada dampak bagi tumbuhan. Yang pertama itu daun menguning dan rusak. Yang kedua itu pertumbuhan terhambat. Dan yang terakhir itu hasil panen yang menurun. Dan dampak yang terakhir itu bagi kehidupan. Nah, kita kan sering banyak aktivitas. Jadi aktivitas kita dapat terganggu, belajar dan bekerja yang tidak nyaman. Dan yang terakhir itu lingkungan yang menjadi kotor. Mungkin itu yang menjadi dampak terbesar dari polusi udara. Menurut Ibu, setelah kami melakukan sosialisasi kampanye ini, bagaimana tanggapan Ibu mengenai Hari Bumi, dan juga menurut Ibu bagaimana cara untuk kita menanggulangi polusi udara ini, Bu, dari kehidupan sendiri Ibu begitu? Ya, kalau menurut Ibu sih kita harus mengurangi, maksudnya dilarang merokok gitu ya. Terus kendaraan itu kalau bisa yang tidak mengeluarkan asap ya. Iya, seperti apa yang kendaraan listrik ya, ada ya, mobil listrik Bu ya sekarang ya. Listrik. Itu aja rasanya. Oh, baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya, saya akan mewawancari kakak ini ya. Kakak siapa namanya, kakak? Caca. Nah, kakak Caca tahu nggak hari ini hari apa? Kartini. Nah, tahu nggak besok tuh hari apa, kak? Nggak tahu hari apa. Besok tuh Hari Bumi, yang dimana kita disarankan untuk melestarikan bumi dan menjaga bumi dari polusi udara yang disebabkan oleh transportasi. Nah, untuk polusi itu apa? Akan dijelaskan oleh Noval. Oke Kak, jadi gini, polusi udara itu adalah ketika kondisi udara kita itu terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya. Bisa dari asap, terutama dari asap kebakaran, atau enggak asap dari kendaraan juga. Nah, dari polusi udara ini akan bisa mendapatkan dampak yang serius bagi kehidupan kita. Untuk dampaknya bisa dijelasin? Jadi Kak, dampaknya bagi kesehatan adalah batuk, sesak napas, iritasi mata dan tenggorokan, asma dan penyakit paru-paru, menurunkan daya tahan tubuh dan menurunkan daya tahan tubuh. Dampak bagi lingkungan, pemanasan global, hujan asam dan
kabut asap. Merusak ekosistem. Dampak bagi tumbuhan, daun menguning dan rusak. Pertumbuhan terlambat dan hasil panen menurun. Dan dampak bagi kehidupan, aktivitas terganggu. Belajar bekerja tidak nyaman dan lingkungan menjadi kotor. Jadi gitu, Kak. Oke, jadi gimana Kak? Kira-kira apa cara pribadi Kakak yang bisa Kakak lakukan buat menanggulangi polusi udara gini Kak? Sebisa mungkin sih mengurangi sampah ya atau plastik. Dan juga jangan buang jangan bakar sampah atau daun sembarangan biar tidak ada polusi dari asapnya tersebut kan, biar tidak membuat dada sesak juga gara-gara asapnya begitu. Iya begitu ya Kak. Oke, mungkin kayaknya sudah cukup ya Kak ya untuk sosialisasi kami. Jadi makasih sebelumnya. Kami hari ya Kak ya. Nah, jadi gitu sosialisasi kami lakukan. Untuk penjelasan lebih jelasnya lagi akan dijelaskan kepada Alina, saya persilahkan. Jadi dampak polusi udara itu ada beberapa macam, yaitu dampak bagi kesehatan. Contohnya batuk dan sesak napas, iritasi mata tenggorokan, asma, dan penyakit paru-paru, menurunkan daya tahan tubuh dan menurunkan daya tubuh. Dampak bagi lingkungannya adalah pemanasan global, hujan asam, kabut asap, dan merusak ekosistem. Dampak bagi tumbuhan, daun menguning dan rusak, pertumbuhan terhambat, hasil panen menurun. Dan dampak bagi kehidupannya adalah aktivitas terganggu, belajar dan bekerja tidak nyaman, dan lingkungan menjadi kotor. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu dampak dari polusi udara. Untuk jelas lagi akan dijelaskan oleh Nova. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi sebelumnya pengertian dari populasi polusi udara itu adalah pencemaran udara oleh zat yang berbahaya, zat asing di atmosfer itu pada konsentrasi yang tinggi yang dapat merusak kesehatan dan lingkungan. Kemudian dampak nyata polusi udara untuk kesehatan manusia, terutama pada organ kita dapat mengalami ispa, asma, dan kanker. Kemudian bisa mendapatkan penyakit jantung dan stres dan gangguan saraf. Nah, selain berdampak pada kesehatan manusia, dapat berdampak ke lingkungan dan ekonomi juga. Pada lingkungan akan dapat terjadi hujan asam, kemudian kerusakan tanaman dan matinya hewan. Nah, buat di ekonominya, polusi udara itu dapat membuat biaya kesehatan tinggi. Oke, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin pengertian dan dampak nyata yang ada di lingkungan kita sudah dijelaskan oleh Noval, tetapi penyebab dan pengaruhnya itu belum dijelaskan dan akan dijelaskan oleh Dinar. Kepada Dinar saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak moderator. Jadi teman-teman dapat kita lihat di poster kami atau infografik ini bahwa misalnya penyebab dari polusi udara itu salah satunya dari aktivitas manusia yang pertama ya, yaitu asap kendaraan bermotor, ada industri dan pabrik, pembakaran sampah, emisi CO2, metana dan partikulat, serta penggunaan pupuk dan amonia. Sedangkan kalau penyebab dari sumber alaminya itu adalah erupsi dari gunung vulkanik, kebakaran hutan dan juga debu gurun. Nah, polusi udara ini juga mempengaruhi siklus air di bumi kita. Kenapa? Jadi yang pertama, itu akan membuat hujan asam, di mana emisi pabrik itu akan bereaksi dengan air dan akan membentuk sebuah awan asam ya, seperti di gambar. Lalu hujan dari awan asam itu akan merusak ekosistem dan juga tanah. Yang kedua, perubahan pola hujan, pola curah hujan. Nah, jadi partikel aerosol dan juga partikel polutan itu akan membuat inti kondensasi tertinggi yang dimana nanti akan menyebabkan cuaca ekstrim dan juga ketidakpastian. Jadi kita itu akan bisa mengalami kekeringan ekstrim ataupun banjir bandang. Dan yang terakhir, pemanasan global. Jadi polusi udara ini juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang akan meningkatkan penguapan dan juga akan menyebabkan mencairnya gletser di kutub. Nah, jadi bagaimana sih tindakan kita ini untuk bumi?
Yang pertama, kita dapat beralih ke transportasi umum, juga tanam pohon sebanyak-banyaknya, dan juga hemat energi di rumah. Nah, teman-teman, dapat kita lihat dari poster ini bahwa misalnya polusi udara ini dapat menyebabkan banyak sekali ancaman bagi kehidupan kita. Maka dari itu kita harus bertindak mulai sekarang untuk melestarikan bumi kita. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dinar. Mungkin itu penjelasan yang sudah dapat kelompok kami jelaskan. Jadi kalau bisa teman-teman bisa mengurangi dari udara tersebut, mungkin dapat mengurangi kendaraan, pembakaran sampah, dan sebagainya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.